berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, Salam guru penggerak angkatan 10 Selatan. Instansi saya di SMP Negeri 1 Bangkong Timur. Nah, terkait dengan modul 3.1, materi saya kebetulan sekarang itu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, salah satu tugasnya di demonstrasi kontekstual itu melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah asal dan juga beberapa sekolah di sekitaran kita. Nah, saya memilih salah satu respondennya itu adalah ibu. Ya, karena kemarin sudah dikomunikasikan sama ibu, dan ibu bersedia, bisa kita mulai wawancaranya, Bu. Nah, yang pertama ibu mengenai keputusan, pengambilan keputusan, Bu, ya. Yang namanya kita pemimpin otomatis dalam keseharian kita pasti menemukan beberapa pilihan-pilihan yang harus kita ambil keputusan. Nah, kira-kira di dalam waktu dekat ini Ibu, atau mungkin beberapa waktu yang lalu, ada tidak Ibu menemukan beberapa kondisi sehingga Ibu harus mengambil sebuah keputusan, dan keputusan itu rasanya dihadapkan dengan kondisi A benar, kondisi B juga benar, sehingga bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Ya, terima kasih Bu Desi. Dalam hal ini tentunya yang namanya kepemimpinan itu kan banyak persoalan-persoalan, ya, persoalan di lingkungan sekolah, persoalan pribadi dengan guru, antar guru dan sebagainya, dan seperti itu. Nah, dalam hal ini misalnya ada satu hal yang kita harus mengambil keputusan itu dengan kebijakan. Kebijakan di sini artinya kita harus memandang dari kedua sisi. Dan yang paling penting sebagai kepala sekolah itu tidak boleh mengedepankan egonya. Jadi jangan mengambil keputusan membenarkan dan mengambil keputusan seolah-olah benar menurut kepala sekolah. Tapi kita harus lihat dulu sisi kondisinya seperti apa. Nah, ketika misalnya ada guru yang sakit, kondisi sakitnya seperti apa, kita harus melihat kondisi sakitnya, kita pelajari dulu. Nah, misalnya nih tentang kedisiplinan guru dan TND. Jadi di situ kita sudah memutuskan setiap guru itu wajib hadir, tepat waktu. Dalam hal tertentu ada guru tiba-tiba dia sakit mendadak. Nah, ini kita harus segera mengambil keputusan urgen. Sifatnya bagaimana? Sifatnya kita alihkan ke guru piket. Atau kalau memang guru piket tidak mampu, ya kepala sekolah yang harus masuk kelas. Jadi ada hal memang yang yang lebih penting kita sikapi, terutama terkait dengan PBM itu yang ditentu. Berarti menggunakan PBM supaya tidak. Iya, itu yang paling utama. Yang lain bisa nomor sekian. Iya. Berarti tidak mengedepankan ego, Bu, ya. Iya. Tapi kebijakan umum yang istilahnya tidak mengganggu anak-anak kita belajar, Bu, ya. Iya. Kemudian Ibu dalam mengambil keputusan, Ibu kan apa langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Nah, itu kalau mengenai prosedur di sekolah ini kita lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi nanti dibuat rapat, rapat dewan guru, atau sebelumnya nanti dibentuk rapat tim dulu. Apa yang ingin kita capai? Semuanya tertuang dalam keputusan musyawarah tadi. Jadi keputusan musyawarah itu semua kita menjunjung tinggi.
adil, semuanya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nampaknya seperti itu yang kami alami di sekolah. Dan selama misalnya dalam rapat atau dalam mengambil keputusan, Ibu tentu ada tantangan atau kondisi yang Ibu temukan dalam kesulitan itu, bagaimana cara Ibu sikapi gitu? Yang namanya tantangan itu kan jangankan dalam kehidupan kita di sekolah, kehidupan pribadi juga ada seperti itu. Mungkin yang paling penting dalam menghadapi tantangan itu berjiwa besar, kemudian pantang menyerah. Nah, itu kuncinya. Kalau kita sudah mampu berjiwa besar, menerima semua kekurangan misalnya ya, dalam hal misalnya ada orang tua yang tidak setuju dengan kita melaksanakan kedisiplinan sekolah misalnya. Jadi kita nggak boleh menyerah sampai di situ. Begitu ada kritikan kita langsung menyerah, tidak boleh. Kita tidak boleh menyerah, ya pantang menyerah, kemudian tetap berusaha memberikan masukan-masukan, kemudian kalau memang perlu berkoordinasi dengan orang tua, dengan masyarakat. Itu kolaborasi dengan semua Iya, pihak. dengan semua pihak. Kalau kira-kira Bu, selama Ibu mengambil keputusan selama jadi pemimpin di sini, Bu, ada faktor apa atau siapa yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Iya. Kalau itu ada pihak wakil ya, ada guru, kemudian ada kepala TU, ada komite, semua pihak yang di lingkungan sekolah kita semua membantu, termasuk mungkin dari pihak Muspika juga. Berarti semua bekerja sama dengan baik ya. Kemudian ini bukan misalnya tadi kan yang dinamakan dilema etika itu ketika mengambil sebuah keputusan antara benar dan benar. Misalnya kalau kita ada kondisi misalnya seperti Bu bilang tadi, guru datangnya tidak hadir hari itu, kondisinya sakit seperti itu. Sementara dia ada jadwal ngajar gitu ya, itu kan benar juga kalau kita mengedepankan. Artinya itu kan benar sama benar, Bu ya, di sisi gurunya benar, di sisi si siswanya juga benar gitu ya, karena dia harus mendapatkan pembelajaran. Itu yang dinamakan dengan dilema etika atau rujukan moral. Nah, dalam pertanyaan ini Bu, apakah dalam Ibu menyelesaikan itu langsung di saat itu atau ada prosedur yang jelas Ibu untuk menyelesaikannya? Jadi kalau prosedurnya itu sudah dibicarakan dalam rapat. Sebelumnya kan selalu nanti ada aturan mainnya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.